Hai hai hai, ketemu lagi di konten aku. Hari ini temanin kami untuk masak sate ayam. Kemarin itu ceritanya aku pengen banget makan sate ayam karena beberapa hari lalu aku ada rewang dan kebetulan di acara itu aku bikin sate. Jadi berniatlah untuk pulangnya aku bikin sate sendiri dan mama aku yang bantuin untuk bikin perbumbuannya, untuk potong-potong ayamnya. Dan di sini itu mama aku udah motongin ayam. Di sini aku cuman beli ayam sekilo dan bagian dada aja. Kenapa aku pilih dada? Karena memang bagian dada itu full daging ya, jadi bener-bener cocok dibikin untuk sate. Dan kemarin itu kebetulan aku lagi kuliah, jadi sebelum aku masuk kuliah itu kami ke pasar sebentar untuk mampir untuk cari ayam, karena kebetulan juga ayamnya itu ya lagi murah-murah, harganya miring. Jadi aku belinya 1 kilo aja, nggak usah banyak-banyak karena kita di sini orangnya cuma sedikit, takut nanti ayamnya jadi busuk kayak kemarin. Dan ini ayam yang sudah selesai dipotong dadu sama mama aku tadi, dan lanjut di sini. Di sini meder aku udah nusukin ayam-ayamnya ke tusukan sate, dan di sini aku cuman sibuk untuk ngevideoin karena aku nggak ada penyangga HP. Jadi kalau misalkan kita nggak videoin itu susah untuk ngambil vlog videonya. Nah, ini itu namanya balungan ayam, biasa disebut dengan tulangan ayam. Dulu aku sering banget beli tulangan ayam karena aku pakai untuk kaldu sop. Karena kebetulan juga kalau makan ayah aku harus ada yang sop-sop airnya supaya kalau nelan itu nggak kesedak-kesedak. Jadi aku biasanya tuh beli 10.000 itu sudah dapat lumayan banyak. Tapi kalau dulu itu lebih murah. Karena dulu waktu aku beli balungan tulang ayam itu sekilonya cuma 5.000, tapi sekarang sekilonya sudah kena 10.000. Jadi aku kalau beli itu ya beli-beli 20 ribuan aja. Gak usah tunggu lama, akhirnya udah selesai aja meder aku nusukin daging ayamnya. Dan di sini itu kita dapat 30-an lebih tusukan ya. Ini aku udah selesai aja bikin perbumbuan untuk pembakaran satenya. Ini udah aku campurin perbumbuan, kecap, minyaknya udah aku jadikan satu. Ini bumbu resep dari mama aku, resep rahasia. Aku aduk rata supaya semua perbumbuannya ini tercampur dengan merata. Di sini perbumbuannya udah selesai dan di sini lanjut aja. Mama aku udah masukin satenya ke dalam perbumbuan, langsung kita oles-olesin supaya merata, supaya bumbu ini benar-benar menyerap ke daging ayamnya, biar nanti pas ketika kita udah makan itu rasanya legit dan nikmat. Tugas aku di sini hanya untuk mengolesin perbumbuan ke satenya aja, dan di sini sudah diambil alih sama meder aku, dia ngelanjutin untuk ngoles-ngolesin perbumbuan ke satenya karena di sini aku mau ke videoin. Dan kebetulan juga aku minta maaf kalau dari video aku ini gerak-geraknya terlalu banyak karena di sini aku megangin, jadi kameranya nih tahu tergerak-gerak. Karena itu doain aku ya supaya nanti aku bisa beli lagi penyangga HP biar ketika aku ngonten itu kualitas videonya itu lebih bagus ya. Bikin sate ini nggak terlalu ribet, yang paling susahnya itu hanya bakarnya aja, karena bakarnya lama makannya itu cepet. Apalagi aku kalau udah makan makanan yang kayak gini nih, pasti aku jarang mau pakai nasi. Karena kalau aku udah makan sate tuh ibaratkan tuh aku kenyang gitu. Cuman karena di sini porsi nasi memang aku kurangin karena aku lagi jaga body. Jadi ya udah nasinya disuruh mama aku untuk makan walaupun sedikit, porsi nasinya yang diatur dan satenya yang dibanyakin. Oke, lanjut. Di sini itu mama aku udah siapin pembakaran untuk bakar satenya. Di sini mama aku lagi bikin api. Di sini itu dapur kayu kami udah pindah ke belakang rumah karena di samping rumah kebetulan atapnya lagi bocor. Jadi ya udah pembakaran dipindahkan sama mama aku di belakang rumah. Dapur pembakaran ini di samping gudang sih sebenarnya, tapi karena lumayan ada tempat lah, jadi mama aku pindahkan ke samping gudang. Jadi atapnya itu masih kita pakai seng untuk sementara sampai dapur aku di samping ini bisa diperbaikin, baru kami kembali untuk pakai dapur kayu di samping rumah lagi. Oke, lanjut. Di sini mama aku udah bakar-bakar satenya aja, udah ngipas-ngipasi persateannya. Dan di sini itu meong aku yang Jojo udah santai-santai aja di pangkuannya meder aku ya.
Ini ya kucingnya aku panggil karena sebenarnya dia ini minta ayam, tapi karena ayamnya belum matang jadi aku nggak mau kasih, takut dia muntah. Jadi nanti kalau ayamnya sudah matang baru aku kasih. Ini kucing kami yang sangat manja banget, bener-bener mucil juga, dan kalau mau makan itu milih-milih. Kalau nggak makan itu nggak ada ikan nggak mau makan. Terus kalau dikasih ayam harus dipilihi dagingnya, tulangnya nggak mau. Pokoknya bener-bener ribet. Jojo memang kalau makan itu memang bener-bener cerewet. Kalau nggak maunya dia itu apa nggak dituruti pasti dia nggak mau makan. Jadi mamaku kalau khusus untuk kasih makan dia ini pasti ya daging-dagingnya yang kita pilihin baru dia mau makan. Karena Jojo ini kalau makan juga persis kayak anak kecil, kalau misalkan kita nggak liatin, nggak kita perhatikan pasti dia nggak mau makan sampai habis. Oke deh, aku ngomong udah panjang kali lebar, akhirnya persatenya udah selesai mama aku bakar. Karena satenya udah mateng, akhirnya Jojo udah mulai kalang kabut di sini. Dia udah mulai turun karena dia deketin aku untuk minta ambilkan satenya. Kenapa aku belum kasih sate ke dia? Karena satenya masih panas, kasihan nanti bibirnya panas. Di sini itu mama aku udah goreng bawang aja, karena bawang ini nanti kita campurkan, kita ulek jadi satu dengan perbumbuan sate, yaitu perkacangan. Di sini juga perkacangan udah aku goreng dan di sini aku aduk-aduk. Di sini itu minyaknya belum panas tapi mama aku udah masukin, karena kalau kita goreng kacang ini meletek-meletek, takut nanti kena tangan. Dan ini kacang yang udah matang akhirnya aku ulek-ulek. Ini kita ulek sampai halus ya. Di sini itu mama aku ngelanjutin ngulek kacangnya sampai halus. Setelah halus di sini mama aku udah masukin kacangnya ke dalam wajan yang udah dipanaskan dan kasih minyak sedikit. Karena di sini kita udah mau bikin perbumbuan kacang untuk persateannya tadi ya. Dan jangan lupa juga untuk campurin air secukupnya, kasih minyak secukupnya, dan kemudian dilanjut untuk kasih rasa, penyedap rasa. Di sini mama aku hanya kasih perasa dari garam, sasa, dan juga gula secukupnya aja. Dan di sini mama aku juga campuri gula merah sedikit, sesuai selera aja. Dan di sini jangan lupa untuk mengecek rasa kembali ya. Aku persingkat waktu aja ya. Di sini perbumbuannya udah matang dan udah dilumuri mama aku ke persateannya. Dan gak terasa kita udah di ujung video aja. Terima kasih yang udah simak video aku dari awal hingga akhir. Jangan pernah bosan untuk ikutin aku terus dan jangan lupa untuk dukung aku selalu biar aku semangat untuk kontennya. Bye semua.